Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman mahasiswa pengampu mata kuliah Universitas Pendidikan Kewarganegaraan, kita bertemu lagi pada pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan sama-sama membahas mengenai warga negara, kewarganegaraan, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Baik, saya mau disclaimer dulu ya, dikarenakan media pembelajaran berupa video ini yang saya berikan tentu tidak bisa full. Saya tidak mungkin ceramah kepada kalian selama dalam durasi 1 jam gitu. Jadi ini saya buat singkat dan poin-poinnya saja. Materi pendukung tentu nanti akan ada bahan bacaan yang saya share di si Pejar. Kemudian setelah membaca materi pendukung dan menonton video ini, teman-teman bisa melakukan diskusi bersama-sama di forum diskusi yang juga telah saya sediakan di si Pejar. Baik, kita mulai saja mengenai warga negara, kewarganegaraan, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, ini adalah CPMK dan sub CPMK dari perkuliahan kita hari ini. Intinya, CPMK atau tujuan perkuliahan hari ini adalah supaya mahasiswa mampu menjelaskan konsep kewarganegaraan dan warga negara. Nah, di sini ada dua gambar ya, dua gambar tokoh fenomenal yang ada tahu pasti udah nonton ya, Butejo dan juga Yukning gitu. Di sini Butejo nih kayak dari mukanya jadi kelihatan ya agak ngotot nih kalau ngomong. Karena Butejo bilang enggak Yukning, yang penting itu ikut kerja bakti, pokoknya gotong royong gitu. Sementara Yukningnya bilang Butejo yang penting sebagai warga negara Indonesia itu punya IKTP gitu. Nah, teman-teman kira-kira tim mana nih? Apakah tim Butejo atau tim Yukning gitu? Kenapa? Coba mungkin nanti bisa dituliskan di kolom komentar di YouTube saya ini ya, di bawah video ini. Kalau timnya Butejo berarti Butejo menganggap yang penting warga itu berpartisipasi ya kan, toleransi, mengikuti kerja bakti. Kalau ada undangan RT untuk kerja bakti ya datang kerja bakti. Kalau ada undangan untuk memeriahkan 17-an datang 17-an gitu. Sementara Yuning ini menganggap yang penting tuh warga Indonesia itu ya harus punya IKTP. Mengapa? Karena IKTP ini merupakan identitas dari kita sebagai warga negara. Kalau kita punya KTP berarti kita tuh secara sah, secara legal itu ya memang kita adalah warga negara Indonesia sesuai dengan konstitusi. Dan memang IKTP hari gini ya kita mau membuat apapun pasti kita harus punya KTP dulu kan. Mau ngurusin harus bawa KTP, mau nikah harus punya KTP, mau bikin paspor juga harus punya KTP gitu. Jadi Yuni merasa kayaknya lebih esensial yang IKTP deh, karena itu adalah hitam di atas putih kita sebagai warga negara. Tapi Butejo merasa itu nggak esensial. Yang penting itu bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita behave, dan bagaimana kita bermoral dalam masyarakat. Nah, teman-teman kira-kira tim yang mana nih? Sambil kita lihat nih penjelasan di slide-slide berikutnya. Nah, mengenai warga negara dan kewarganegaraan ya, ternyata mempunyai definisinya masing-masing berbeda. Kalau warga negara itu sudah diatur dalam UU nomor 12 tahun 2006, yaitu warga negara merupakan suatu warga yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan warga negara ini memiliki hak yang diatur, hak dan kewajiban yang diatur dalam konstitusi. Kemudian warga negara ini juga berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan. Sementara kewarganegaraan itu lain lagi. Kewarganegaraan adalah status seseorang yang dikenali berdasarkan adat atau hukum sebagai anggota sah sebuah negara dan berdaulat atau bagian dari suatu negara. Maaf, ketutupan kepala tulisannya ya. Jadi antara warga negara dan kewarganegaraan itu berbeda. Ya, bisa dilihat di sini perbedaannya. Kalau kewarganegaraan itu berarti status yang disahkan adat dan hukum. Sementara kalau warga negara itu intinya semua orang yang punya kewajiban dan hak yang diatur dalam konstitusi serta berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Nah, warga negara Indonesia ini juga diatur lebih rinci lagi.
ada pasal 26 UUD NRI tahun 1945. Di sini dituliskan yang menjadi warga negara Indonesia itu ya orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai negara. Jadi untuk menjadi WNI itu bisa Indonesia asli atau orang bangsa lain. As long as mereka sudah disahkan dengan UU bahwa mereka adalah warga negara. Kemudian syarat-syarat mengenai kewargaan negaraan juga ditetapkan dalam undang-undang. Penjelasan lebih lanjut pada pasal 26 UUD NRI tahun 1945, orang-orang bangsa lain misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia itu juga dapat menjadi warga negara. Seperti contohnya kakeknya suami saya. Kakeknya suami saya itu dari dataran Cina langsung. Originally from China, made in China. Jadi benar-benar kakeknya suami saya itu dari Cina mengayuh perahu atau bagaimana gitu ceritanya ke Malaysia dulu, dari Malaysia terdampar di Palembang, kemudian dari Palembang ke Pekanbaru. Jadi dan beliau bisa bekerja dan juga menjadi warga negara Indonesia karena memiliki kesetiaan kepada Indonesia. Padahal aslinya Cina dan ketika punya anak juga anak-anaknya pasti Cina juga dong. Tapi karena anak-anaknya lahir di Indonesia maka tercatat sebagai warga negara Indonesia juga. Nah di sini saya memberikan ilustrasi dua orang artis ya. Ada Yuki Kato. Yuki Kato ini artis blasteran Japan Indonesia. Terus dia punya kata, aku cinta Indonesia mulai dari kecil gitu. Kemudian ada Mbak Hannah El Rashid juga, aku juga cinta Indonesia loh dari dulu gitu. Terus menurut teman-teman sih, kenapa sih mereka harus memberikan quote seperti itu gitu? Kenapa sih harus ada quote kayak seperti ingin apa ya? Ingin mendapatkan pengakuan kalau aku tuh juga cinta Indonesia gitu. Karena memang Yuki Kato ini kan bapaknya Jepang, ibunya Indonesia dan ketika dia umur 17 tahun dia sempat galau haruskah dia menjadi warga negara Jepang atau warga negara Indonesia sampai kalau nggak salah ini menurut gosip ya kita gosip sedikit nggak apa-apa selama tujuannya edukasi. Dia sempat pergi ke Jepang untuk belajar budaya, untuk sekolah di sana untuk merasakan gitu. Ternyata dia merasa kok kayaknya prefer ke Indonesia ya, dan akhirnya dia memilih mau jadi WNI aja deh gitu karena pengen ngikutin darahnya ibunya gitu dan didukung oleh ayahnya karena waktu itu ayahnya juga masih bekerja di Jepang gitu. Jadi dia bisa nih menjadi warga negara Indonesia. Sebenarnya dia bisa memilih ya karena bapaknya Jepang, ibunya Indonesia, dia bisa memilih. Tapi dia milih untuk stay di Indonesia aja. Nah, Hannah El Rashid ini kalau tidak salah kewarganegaraannya masih Inggris karena dia adalah blasteran Inggris dan Indonesia. Bapaknya dari Sulawesi kalau nggak salah. Gitu. Kalau tidak salah dia masih kewarganegaraannya Inggris atau sudah berubah warga negara saya nggak tahu gitu. Tapi dia bilang aku juga cinta Indonesia loh dari dulu ya. Ini seperti mengklaiming bahwa ya walaupun kami ini blasteran, walaupun kami nggak purely Indonesia, walaupun ada budaya negara lain yang hidup dan tumbuh bersama si Yuki Kato dan Hannah El Rashid sejak kecil gitu, tapi mereka menganggap bahwa dengan cinta Indonesia nih aku bisa menjadi modal aku untuk menjadi WNI gitu. Apalagi mereka artis ya, public figure. Kalau seandainya mereka cari duitnya di Indonesia tapi membanggakan Jepang misalkan, membanggakan Inggris, oh Indonesia itu nothing like England, di England tuh semua serba bla bla bla. Ya pasti kita juga marah ya sebagai warga Indonesia kan, kamu kerjain di sini, cari duitnya di sini gitu. So makanya sering banget kata-kata ini kata-kata seperti ini tuh dikatakan kepada artis-artis blasteran, padahal sebenarnya menurut saya itu nggak perlu ya, itu kan udah urusan purely dari hati mereka masing-masing gitu. Takutnya nanti kok malah ditanya malah jawabannya fake, oh iya ini aku cinta Indonesia gitu, padahal dalam hati enggak sih sebenarnya kalau bisa milih jadi WNA aja gitu, siapa tahu gitu kan. Dan jokes-jokes ini kan pun sering terjadi di antara kita. Saya sendiri juga sering nge-joke sama teman-teman kayak udahlah sekolah luar negeri nggak usah balik ke Indonesia gitu. Sering ada joke-joke seperti ini, tapi ya namanya juga cuma jokes, walaupun sebenarnya dalam hatinya kita tahu bahwa ya kita lebih memilih untuk berada di Indonesia seperti itu. Kemudian ini ada azas kelahiran untuk menentukan kewarganegaraan ya.
mohon diingat-ingat ada dua, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Ius soli dan ius sanguinis. Ius soli ini apa? Ius soli itu dia kewarganegaraannya berdasarkan di negara mereka lahir, dianut oleh Inggris, Mesir, dan Amerika. Jadi misalkan saya dan suami saya sekolah ke Amerika, kemudian saya melahirkan anak saya di sana, otomatis dia bisa mendapatkan kewarganegaraan Amerika. Dia bisa mengajukan kewarganegaraan Amerika karena lahirnya di situ. Sementara ius sanguinis ini kewarganegaraan didapat karena pertalian darah dan dianut oleh Indonesia dan Cina. Jadi seperti Yuki Kato, dia bisa menjadi WNI karena ya ibunya WNI, dia udah lama tinggal di Indonesia juga. Nah, kalau ius soli dianut oleh Inggris, Mesir, dan Amerika. Kalau ius sanguinis dianut oleh Indonesia dan Cina. Oke, kemudian ada lagi apatride dan bipatride. Nah, apatride dan bipatride ini untuk menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik negara yang menerapkan ius soli maupun negara yang menerapkan ius sanguinis. Kalau apatride itu namanya orang yang nggak punya kewarganegaraan. Jadi dia nggak punya kewarganegaraan. Contohnya seperti dia keturunan Inggris misalkan, dia keturunan Inggris gitu. Tapi dia lahirnya di negara Indonesia yang menganut ius sanguinis, tapi dia keturunannya ius soli yang keturunan bangsa Inggris yang menganut ius soli gitu. Jadi orang kayak gini orang Inggris, bapak ibu Inggris tapi lahir di Indonesia, dia tidak bisa memiliki kewarganegaraan karena Indonesia tidak menganut, kalau cuma numpang lahir tidak bisa diklaim sebagai warga negara Indonesia. Tapi dia juga tidak bisa diklaim sebagai warga negara Inggris karena Inggris merasakan lu lahirnya di Indonesia gitu, jadi nggak bisa jadi warga negara Inggris gitu. Kemudian ada bipatride. Bipatride ini kewarganegaraannya double, seperti keturunan bangsa ius sanguinis gitu. Keturunan bangsa ius sanguinis misalnya keturunan bangsa Amerika, nah lahirnya di negara ius soli, Nah, maka orang tersebut mempunyai double kewarganegaraan. Seperti keturunan bangsa Indonesia lahirnya di negara Inggris. Nah, dia bisa punya dua kewarganegaraan. Indonesia mengakui dia, Inggris mengakui dia. Tapi biasanya kalau seperti ini terus gimana, Nang? Biasanya ditentukan ketika dia berusia 18 tahun. 18 tahun nanti akan menentukan, ya silahkan kamu memilih dan berdasarkan kriteria-kriteria kamu mau di warga negara mana. Berdasarkan kayak selama 5 tahun terakhir kamu kerja di mana, kemudian apakah kamu menikah dengan orang asing atau tidak, itu nanti bisa diurus ketika dia sudah dewasa, menginjak 18 tahun mengenai apatride dan bipatride ini. Gitu. Jadi misalnya teman-teman pengen anaknya punya double kewarganegaraan gitu, ya bisa sama suaminya pergi aja ke Mesir atau ke Inggris atau ke Amerika kan, melahirkan di sana, ada keterangan dokternya, aktenya akte sana, ya kan? Jadi diakui, oh ya aku bisa jadi warga negara Inggris, bisa jadi warga negara Indonesia. Nanti paspornya punya dua, paspor Indonesia sama paspor Inggris. Bagaimana bisa kewarganegaraan kita tuh hilang? Nah, seandainya nih misalkan ya ada yang mau menghilangkan kewarganegaraan, misal bisa menikah dengan pria asing. Kemudian diakui oleh orang asing sebagai anak. Mungkin dia yang orang tuanya blasteran, ada orang tuanya orang Jerman, atau orang tuanya dari Korea, atau mungkin orang tuanya dari mana, Timur Leste, itu juga orang asing ya. Kalian diakui sebagai anak, kemudian melakukan masuk dalam dinas asing. Dinas asing ini maksudnya instansinya itu sudah instansi luar negeri. Jadi misalkan kayak beda, misalkan begini ya, ada orang tua kalian bekerja di Kedubes Belanda. Memang kerjanya di Kedubes Belanda, tapi itu masih bukan dinas asing karena kalian ditugaskan oleh institusi di Indonesia. Nah, kalau dinas asing ini benar-benar udah kayak sukarela gitu. Jadi kayak join sama angkatan arminya, angkatan TNI-nya Amerika misalkan. Terus udah join sama angkatan lautnya Inggris. Nah, itu sudah bisa hilang kewarganegaraan kalian. Kemudian bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut. Tapi ini juga masih agak susah ya, masih banyak syarat-syarat lain supaya bisa kehilangan kewarganegaraan gitu. Karena kayak ibu teman saya, dia sudah 20 tahun bekerja di Amerika cuma untuk mengurus green card, kartu hijau untuk
supaya kamu legal tinggal di Amerika tuh masih susah. Jadi warga negaranya masih Indonesia, setiap 5 tahun perpanjang visa, setiap 5 tahun perpanjang visa. Seperti itu. Untuk mengajukan green card tuh wow susahnya Masya Allah sekali. Nah, kira-kira nih, siapa saja sih yang didapat dikategorikan sebagai warga negara Indonesia setelah ada materi-materi tersebut gitu? Siapa saja sih yang dapat dikategorikan? Di sini fotonya adalah foto-foto para pemain bola, nih, seperti Irfan Bahdim. Irfan Bahdim ini bapak atau ibunya Belanda, separuh Belanda. Christian Gonzalez juga separuh Uruguay. Kemudian ada Hansa Muyama juga separuh Jepang ya. Hansa Muyama yang bermain di timnas U19 ya, U19 kalau nggak salah. Nah, dari mereka ini bisa dibilang oke, mereka bisa nggak sih dicatat sebagai warga negara Indonesia hanya berdasarkan prestasi atau mereka harus memenuhi qualified tertentu gitu. Selain ini deh, selain ini kan cuman kayak contoh aja gambarnya. Mungkin selain dari pemain bola ini, siapa lagi sih yang dapat kita kategorikan sebagai warga negara Indonesia gitu? Apakah seperti kata Bu Tejo cukup dengan dia di Indonesia mempunyai banyak prestasi mengharumkan nama Indonesia, let's say kayak banyak pemain luar masuk di Arema ya kan, main di Arema kemudian membuat Arema jadi juara dan yada gitu. Apakah kemudian para pemain asing itu bisa menjadi warga negara Indonesia atau memang harus ada syarat-syarat tertentu gitu. Jadi menurut teman-teman seperti apa sih warga negara yang dapat dikategorikan sebagai WNI, warga negara Indonesia? Silakan kita berdiskusi di si pejarnya. Baik, sekian dulu materi untuk pertemuan kedua ini. Nggak usah panjang-panjang, kita lanjut diskusi aja di kolom diskusi ya. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk dibaca bahan bacaan pendukungnya. Jangan lupa untuk absensinya juga diisi. Jangan lupa diskusinya juga dilakukan. Diskusi yang saya ingin di sini adalah the real discussion, namanya juga diskusi. Ada yang memberi pendapat, ada yang memberi tambahan, ada yang memberi masukan, bisa juga mengkritik pendapat. Mengkritik itu bukan berarti buruk. Kita belajar mengkritik di sini, jangan hanya berani mengkritik atau ngejudge orang di sosial media aja. Kita harus belajar mengkritik di forum-forum ilmiah. Jadi belajar memberikan kritik kepada temanmu juga belajar untuk menerima kritikan. Karena kan kritikan itu belum tentu hal yang buruk. Sekian ya, terima kasih. Saya tutup. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu teman-teman.